yang dimuliakan Allah, sebelum saya kaji lanjutan, jadi sedikit informasi saya selipkan. Jadi permohonan maaf mungkin adanya kurangnya ketidaknyamanan masalah kamar mandi. Jadi sedikit informasi, kita punya program renovasi kamar mandi ini bukan tujuan apa-apa, karena memang di sini sudah banyaknya jamaah perlu menambah kamar mandi. Jadi insya Allah itu kamar mandi ditambah 3, 1, 5, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 kamar mandi. Kemudian ditambahkan keran-keran tempat wudhu. Ya, harapannya kan, karena semakin tahun itu yang generasi tambah wakil, bukan tambah kurang, berarti butuh perluasan. Jadi tujuannya memang untuk kemaslahatan masjid, bukan karena buat saingan ambil mungkin pengurusnya tidak ada. Walaupun sudah mencukupi, ya bisa dibongkar. Tapi karena di sini sudah banyaknya jamaah, ditambah untuk tempat wudhu. Kemudian karena ada usulan pintunya kemarin terlalu besar, berada di pojok, sehingga kadang yang di kamar mandi itu terlihat oleh jamaah perempuan. Jadi pas toko jeding sarungan ini kelambian kan terlihat, sehingga pintu itu dirubah di sebelah, jadi agak menengah, jadi kemudian nanti ditutup dengan dinding. Ya, harapannya aurat, mungkin ada orang yang buka aurat tidak terlihat. Ya, jadi itu saja tujuan kita. Ya, doa dari para jamaah, mudah-mudahan niat kita, tujuan kita diberikan kelancaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin yang dimuliakan Allah, nah kemudian itu bisa masih digunakan ya. Cuma ketika melangkah ke sana itu menggunakan sandal, bahwa soalnya kotor barangkali karena tukang-tukangnya sendiri naik turun kan dari atas ke bawah pakai sandal. Jadi sudah disediakan sandal, masih bisa digunakan kondisi darurat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, berikutnya kita masih seputar masalah Fatihah bagi orang yang menunaikan sholat. Ketika kita kemarin membahas syarat-syaratnya yang begitu detail, bahkan ketat, kalau bagi kita ini menganggap ketat. Tapi tentunya kita ini ketika memahami masalah konteks fikih itu tidak seketat yang kita pahami. Karena fikih itu berjalannya itu pada akhirnya, itu dalilnya pada akhirnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bahwasanya Allah itu tidak membebani jiwa, membebani seorang kecuali menurut kemampuan. Tapi ketika berbicara kemampuan, inilah butuh namanya proses, tidak langsung bisa betul langsung. Jadi dia harus memenuhi pada beberapa tahap proses. Sehingga dibahas di dalam fikih. Al-hukmu idza ajaza 'anil Fatihah. Seperti itu. Hukumnya seseorang yang sholat jika dia tidak mampu waktu itu membaca Fatihah. Bagaimana ketika majun sholat kok bisa Fatihah? Apa ada? Anggaplah kita ini berbicara orang yang baru mengenal Islam, orang mu'allaf. Anggaplah kita, kalau kita mungkin sudah hafal Fatihah, tapi yang kita perbaiki itu benarnya, untuk kefasihannya dan hurufnya. Anggaplah kita berikan gambaran sekarang orang belum mengenal Islam, hukum-hukum dalam Islam, mu'allaf baru masuk Islam. Berarti dia lemah, tidak mampu membaca Fatihah. Bagaimana? Ketika seorang berjanji sudah ikrar berada dalam Islam dengan bahasa, dengan ikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, berarti dia wajib melakukan yang terkait pada syariat Islam. Salah satunya apa? Jika dia tidak mampu membaca Fatihah, terutama di dalam sholat yang dimaksud ini, bagaimana al-awwal wajib alaihi ta'allumha, wajib bagi dia mempelajarinya. Jadi kata dasar adalah wajib.
Berarti kalau bahasa wajib, andai kata dia tidak belajar, ya dosa. Karena dia sudah berikat. Islam itu ada dalam Al-Quran la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama Islam. Tapi lekon dengan misalkan ada orang masuk Islam, berarti terkena kewajiban-kewajiban Islam. Karena kembali lagi Allah itu tidak butuh pada makhluknya sendiri. Jadi masuk Islam, tidak masuk Islam, kita sholat, tidak sholat, Allah tidak butuh. Tapi awas di akhirat, kan gitu ancamannya. Sehingga wajib atasnya belajar, ya belajar Fatihah. Berarti namanya belajar ini ya butuh guru, cari guru. Ya, guru yang kira-kira di situ mungkin yang sempurna dalam Fatihahnya. Dan perlu kita ketahui dengan realita kenyataan banyak di antara mu'alaf orang-orang yang baru masuk Islam itu dengan semangat niatnya yang tulus. Niku bahkan bisa menyelesaikan studinya. Mojo Quran bisa fasih, bahkan hasil Islam kalah. Itu kenyataan. Dulu itu kan pernah ada itu orang mubalik yang Cina masuk Islam ketika ceramah, mojo ya fasih sampai sarjana. Ya karena apa? Kembali memang karena niatnya. Begitu Islamnya, Islam bukan keturunan. Islam karena keyakinannya, Islam bahwasanya benar adanya. Islam ini benar. Masuk sehingga terdorong harus saya belajar ilmu yang ada dalam Islam. Kalau ada dorongan seperti itu, apa yang dia niatkan tercapai. Kalah Islam dari itu ada. Sehingga disinilah wajib berarti tahu wajib baginya belajar Fatihah. Ketika sudah belajar secara benar, makharijul hurufnya, panjang pendeknya benar, matur sadut secara mojo. Namanya yang belajar kan diwajoi. Kalau awalnya tidak tahu huruf hijaiyahnya, belajar dari ikro, diawali, dia cepat. Setelah belajar seperti itu, wajib hifdzuha, wajib menghafalnya. Jadi habis sudah fasih, wajib dihafal. Ketika dia hafal, berarti apa yang dia pelajari dan dia hafal dibawa di dalam sholat, wajib digunakan sholat. Nah ternyata ketika misalkan ada orang semacam itu belajar sudah fasih, mencoba menghafal, wa in lam yahfadha, kok ketika dia mencoba menghafal, saya hafal, tapi bacaannya fasih, moco tulisannya fasih. Tapi untuk menghafal nyantol wangi-wangi, apalagi ketika sholat. Kita saja ketika baru hafalan komam, orang yang menghafal Quran itu kadang ketika misalkan hafal 1 juz Al-Qur'an, itu kalau tidak hanya betul di luar sholat hafal, kadang di dalam sholat mati. Itu kadang karena memang orang belajar hafal Quran ada proses. Ketika di luar sholat sudah hafal, itu sama gurunya kemudian dites untuk imami, dan terbiasa. Nah, terkadang ada orang yang seperti itu hafal Fatihah, tapi membaca Fatihah sudah fasih, hafal kok tidak nyantol. Bagaimana? Sudah belajar fasih, tapi yang bisa hafal wajib kitabat wa fi waraqatin yaqra'uha. Wajib dia tulis Fatihahnya. Kayak saat ini wes di HP misalnya, atau bukan Quran. Al-Quran di depannya taruh meja, maco, ya diwaco. Jadi tidak bisa hafal, wajib dia membaca Fatihah. Nah, kemarin kita jelaskan termasuk orang yang lupa tentang hurufnya. Jadi ketika buka, moconya kok pas nih hurufnya, tapi ketika ditutup hurufnya kuali-kuali, maka dia wajib membuka Al-Quran. Apakah sholat sendiri, apakah berjamaah makmum atau jadi imam. Jadi wajib agar supaya tidak salah. Cuma kan kadang asing, mungkin bagi kita asing, buka orang bagi sokok macam ini. Ini ngapal Fatihah, buka ibadah kan dia kadung dari macam ini kan. Tapi padahal ya demi sholat kita, sholat orang yang tidak hafal. Nah ternyata andai kata dia sudah belajar tidak bisa. Apalagi menghafalkan tidak bisa karena lisannya yang sudah kaku. Fa in ajaza,
jika dia lemah, tidak bisa belajar Fatihah, tidak bisa menghafalkan Fatihah, masuk tahapan yang ketiga. Qara'a sab'a ayatin. Dia wajib membaca 7 ayat la tamkusuha, yang huruf-hurufnya 7 ayat itu tidak kurang an hurufil Fatihah, dari huruf Fatihah. Misalkan dia baru mengenal Islam, kok yang dihafal ada surat-surat pendek karena dia mendengar sebelum Islam, tapi potong-potong qul huwallahu ahad yang dihafal. Terus orang inna a'toina al-kautsar, ayatnya terpotong-potong. Kok dijumlah sampai 7 ayat. Terus 7 ayat ini dihitung-hitung hurufnya tidak kurang dari huruf Fatihah. Huruf Fatihah itu kan ada yang mengatakan 155, ada yang mengatakan 156. Kalau 155 itu karena membaca Maliki Yaumiddin dipendekkan, Maliki Yaumiddin. Kalau 156 namanya dipanjangkan, Maliki Yaumiddin. Itu bacaan mutawatir, artinya bacaan sambung, hukumnya apa? Sambung sampai Rasulullah. Itu. Jadi beda apakah 156 atau 155. Jadi hurufnya tidak kurang dari itu. Misalkan ada 7 surat semono, tapi ono 1 surat dia hafal itu, 1 ayat dan 7 surat, 7 ayat kok tidak ada, cuma adanya satu ayat qul huwallahu ahad, karena dia mungkin sering mendengarkan. Ya berarti qul huwallahu ahad itu dibaca bulan balik sekiranya mencapai 156 huruf. Ya berarti berapa kali qul huwallahu ahad? Qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad. Nah, misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Berarti Bismillah itu diulang-ulang sampai hurufnya tidak kurang dari Fatihah. Itu prosesnya. Ketika orang ini tidak bisa belajar Fatihah menghafal, misalkan baru masuk Islam, ya, kan otomatis tidak sulapan langsung bisa Fatihah 1 jam 2 jam. Berarti apa yang kamu bisa disuruh? Saya bisanya itu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah itu sementara bulan dari Allahu Akbar. Mari imamnya baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah, sampai pokoknya sebab imamnya mari baca surat itu. Jadi intinya ada kewajiban. Kemudian fa'in ajaza, jika dia tidak mampu juga, tidak ada ayat-ayat pun dari Al-Quran yang dia hafal, bagaimana? Qara'a sab'ata adkar, dia membaca 7 dzikir. Apa dzikir yang dia hafal? Yang dzikir ini la usul hurufuha anil Fatihah. Huruf-hurufnya dzikir tadi itu tidak kurang dari huruf-huruf Fatihah. Jadi tidak kurang hurufnya dari 156. Misalkan bisanya dzikirnya Subhanallah, ya itu wes diulang-ulang. Subhanallah, kok bisa walhamdulillah, dan ditambah walhamdulillah. Bisa wala ilaha illallah, wala ilaha illallah, dan seterusnya. Nah sekarang kan menurut saya orang baru mengenal syahadat itu kadang dia masih angel dituntut. Apalagi pikir-pikir yang kok bisanya syahadat itu karena dituntut tadi itu hanya syahadat. Syahadat itu diulang-ulang dalam sholat, zikir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sambil dia itu belajar Fatihah tadi. Nah ini jadi urutannya seperti ini. Fa'in ajaza, tapi jika ternyata dia masih lemah, beker-beker tidak bisa, syahadat lali. Syahadat ini dituntut sampai lali. Jadi kan ada orang terkadang masuk Islam setelah sholat subuh. Berarti ketika setelah sholat subuh kalau dia syahadat, berarti zuhurnya wajib sholat. Tidak mungkin dia menghafal. Sehingga ketika waktu zuhur bagaimana? Syahadat lali yang dituntut dari anwa, ya ikuti. Ya wes, kalau mau zikir yang bisa, bagaimana?
seukuran Fatihah. Yes. Menang wes biru jamaah tapi hemu. Karena ketidakmampuannya. Nah, disinilah fikih itu berbicara tata cara seperti itu. Jadi tidak langsung gugur bahwasanya tidak wajib baca Fatihah, tapi ada. Jadi ada prosesnya. Nah, termasuk kita mungkin yang sudah, bukan yang sudah lama dalam Islam, sudah dari bayi Islam kita ini masuk proses yang mana? Nah, itu kita yang bisa menilai sendiri. Kalau ternyata sudah baca Fatihah, wis belajar, bolak-balik, praktek, ditasbihkan, dikoreksikan, masih saja hurufnya itu ya sulit untuk mengucapkan kakulah ini, itu berarti statusnya tadi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang dibaca Fatihah itu tertulis. Jadi dia hafal tapi hurufnya kok sulit, dia tidak bisa menerapkan dengan fasih. Bagi dia sah, karena itu bagi dia sah karena kemampuannya seperti itu. Makanya kan ini sesuai dengan pertanyaan dulu, bagaimana kalau yang imamnya ternyata merubah huruf. Bagi makmum yang paham, yang tahu itu wajib mufaraqah, bisa niat saya bisa dari imam. Bagi imam gimana kita harus nonton, mungkin imam itu sudah pernah belajar tapi sebisa-bisa imam sah, tapi saya harus mufaraqah. Nah, kita harus bisa dari iman. Jadi sehingga dari pembicaraan seperti ini tidak ada kewajiban membubarkan jamaah sampai boleh imamnya sensat. Karena masih ada kemungkinan imam tadi mungkin dulu sudah belajar, tapi ini bisa-bisa itu. Jadi itulah ilmu tasawuf. Jadi tasawuf akhlak kita masih punya prasangka kepada orang tadi. Cuma ya tadi fikih berbicara orang yang paham tahu seperti itu wajib mufaraqah sih tidak tadi itu bisa. Nah, cuma kenapa di dalam masjid-masjid atau ketentuan ya dianjurkan dituntut imam itu baik ya bacanya fasih ya agar supaya makmum ini bolak balik mufaraqah. Maksud tiap kali toko masjid nawaitul mufaraqah kan sing enak, sehingga dipilihlah di situ oleh takmir imam kan saya jadi maksud bendino mufaraqah. Cuma ada yang terkadang kalau sifatnya Jumat tidak bisa kita mufaraqah. Kalau sholat Jumat tidak bisa mufaraqah, karena Jumat itu wajib berjamaah. Misalnya sholat Jumat, khutbah, rukun khutbah itu kita ketentuan secara hukum ketat fikih. Rukun khutbah kan berbahasa Arab, alhamdulillah, maca sholawat. Itu ya harus bertajwid ya, huruf-hurufnya harus fasih. Misalnya hurufnya fasih waktu sholat, kok ada yang sekiranya bacaannya menjadikan batalnya sholat. Bagaimana si makmum? Misalkan merubah huruf, dia mufaraqah tidak bisa. Nawaitul mufaraqah berarti Jumat itu kan tidak bisa mufaraqah. Terus bagaimana ketentuannya? Ya sebenarnya kalau kondisi seperti itu dia wajib sholat zuhur makmumnya. Jadi kalau melihat imam itu kok bacaan ini bukan tidak benar, menjadikan dia tidak sah, ya berarti engkau sholat zuhur. Makanya cari khotib juga tidak hanya ingat menyampaikan, tapi sebetulnya bacanya juga fasih. Berbeda dengan kita mungkin mencari mubalek acara hari-hari besar itu yang butuh banget. Anggotanya bisa ngomong, bisa guyon, beres. Tapi kalau khutbah itu ada kaitan syarat terutama rukun, terutama masalah sholatnya tadi. Kadang ada ketika menyampaikan ini, saya bicara ini karena belum ini terjun di dalam medan petenang kan bisa menilai. Jadi ada ketika menyampaikan ini, wayang imami mungkin hurufnya salah, ada yang salah. Ya berarti sebenarnya tidak layak. Bagaimana solusinya ketika kondisinya seperti ini? Dia harus mencari istiqlal, pengganti imam. Misalnya takmir menyediakan imam maju, imam yang masuk. Walaupun pada dasarnya makruh. Kalau sholat Jumat itu sunahnya kan yang imami, ya khotibnya. Tapi misalkan ada khotib seperti itu, makanya ada ya, saya tidak menyebutkan. Nah, ada seorang anggaplah
sudah kategori dianggap tokoh di mana-mana, mengkaji mubalek, menyampaikan ilmu, khutbah atau ceramah. Ketika dia khutbah itu beliau lebih ngalah tidak imam ya. Karena merasa bacaannya tidak tepat. Kebetulan si masjid menyediakan imam juga. Jadi imam ini yang suruh maju. Nah, itu kan kalau ada khotib yang rumoso itu masih enak gitu. Jadi masih enak. Bisa mengerti, memahami dirinya sendiri. Mungkin ada yang perlu dimusyawarahkan. Ya, monggo. Mufaraqah. Nah, pertama kita itu terlambat. Rokaat pertama kita itu sama deh. Kita tahunya rokaat kedua. Oh gitu. Ketika kita kondisi seperti ini, kok tahunya pada rokaat kedua, itu insya Allah dihukumi secara fikih sah. Karena kita masih ada husnudzonnya ini. Bisa jadi terkadang orang ini membacanya itu benar, kadang salah. Kadang contohnya ini, kadang kita dengarkan alhamdulillah, kadang alhamdulillah, kadang ada orang seperti itu. Jadi husnudzonnya ke arah situ. Jadi bahasa fikih itu selagi masih ada ihtimal. Ihtimal itu kemungkinan antara benar dan salah diambil kepada yang benar. Jadi asal mulanya dianggap sah. Jadi pada rokaat kedua kita tahu itu berarti mufaraqah segera. Dianggap rokaat pertama sah. Itu berbicara seperti itu. Oke, yang lain barangkali. Boleh. Nah sudah isya, sampai sini saja. Mudah-mudahan apa yang kita kaji di kesempatan malam hari ini seputar tentang Fatihah dan syarat-syaratnya dijadikan sebagai ilmu yang bermanfaat di dalam kehidupan kita, sehingga menjadikan kesempurnaan di dalam ibadah sholat kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.